Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, bertemu lagi di channel Pak Ali Sanggau. Channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah Raja Kerajaan Panjalu sesudah peristiwa pembagian kerajaan oleh Prabu Airlangga kepada kedua puteranya, yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sri Samarawijaya memerintah Panjalu sejak tahun 1042. Dengan gelar Abhiseka lengkapnya ialah Sri Samarawijaya Dharma Suparnawahana Teguh Utunggadewa. Pada masa pemerintahan Airlangga dan raja-raja sebelumnya, jabatan tertinggi sesudah raja adalah Rakrian Mahamantri. Jabatan ini identik dengan putra mahkota, sehingga pada umumnya dijabat oleh putra atau menantu raja. Dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan Airlangga sejak 1021 sampai 1035, yang menjabat sebagai Rakrian Mahamantri adalah Sangramawijaya Tunggadewi. Sedangkan pada prasasti Pucangan, 1041, muncul nama baru, yaitu Samarawijaya sebagai Rakrian Mahamantri. Sangramawijaya Tunggadewi identik dengan putri sulung Airlangga dalam serat calon arang yang mengundurkan diri dari tahta dan menjadi pertapa bernama Dewi Kilisuci. Dalam kisah tersebut, Dewi Kilisuci diberitakan memiliki dua orang adik laki-laki. Dengan demikian, Samarawijaya dipastikan adalah adik kandung dari Sangramawijaya Tunggadewi, dengan ibu sama-sama permaisuri Airlangga putri dari Raja Dharmawangsa Teguh. Perang saudara melawan Janggala. Sebelum turun tahta tahun 1042, Airlangga dihadapkan pada masalah persaingan antara kedua putranya. Maka ia pun membagi wilayah kerajaannya menjadi dua, yaitu Kadiri, Panjalu, dan Janggala. Peristiwa ini diberitakan dalam Nagara Kretagama dan Serat Calon Arang, serta diperkuat oleh Prasasti Turun Hyang 1044. Dalam Prasasti Turun Hyang, diketahui nama Raja Janggala setelah pembagian ialah Mapanji Garasakan. Nama Raja Kadiri tidak disebutkan dengan jelas, namun dapat diperkirakan dijabat oleh Samarawijaya, karena sebelumnya ia sudah menjabat sebagai putra mahkota. Prasasti Turun Hyang tersebut merupakan piagam pengesahan anugerah Mapanji Garasakan tahun 1044 terhadap penduduk desa Turun Hyang yang setia membantu Janggala melawan Kadiri. Jadi, pembelahan kerajaan yang dilakukan oleh Airlangga terkesan sia-sia belaka, karena kedua putranya, yaitu Samarawijaya dan Mapanji Garasakan tetap saja berebut kekuasaan. Adanya unsur teguh dalam gelar Samarawijaya, menunjukkan kalau ia adalah putra Airlangga yang dilahirkan dari putri Dharmawangsa Teguh. Sedangkan Mapanji Garasakan adalah putra dari istri kedua. Dugaan bahwa Airlangga memiliki dua orang istri didasarkan pada penemuan dua patung wanita pada Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan, yang diyakini sebagai situs pemakaman Airlangga. Akhir pemerintahan Samarawijaya. Pemerintahan Samarawijaya di Kadiri dikenal sebagai masa kegelapan karena ia tidak meninggalkan bukti prasasti. Ia naik tahta dipastikan tahun 1042, karena pada tahun itu Airlangga turun tahta menjadi pendeta, berdasarkan berita dari prasasti Pamuatan dan prasasti Gandakuti. Akhir pemerintahan Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti. Prasasti yang menyebutkan nama Raja Kadiri selanjutnya adalah Prasasti Mataji, adalah sebuah prasasti batu yang ditemukan di Desa Benggel, Lengkong, Nganjuk, Jawa Timur. Prasasti ini berangka tahun 973 Saka atau 1051 Masehi, dikeluarkan oleh Raja Sri Jitendrakara bergelar Sri Jitendrakara Wuryawirya Parakrama Bhakta. Demikianlah sekilas sejarah Sri Samarawijaya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.